selalu lupa record. Oke, silakan Kakak. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jonaci Meride. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita ketemu lagi di pekan kedua. Kita jadi subuh people. Biasanya kita di Kamis malam. Dan sekarang karena bulan Ramadan, karena ya kalau Kamis malam tarawih ya, pada tarawih kan? Iya dong, insya Allah ya kita ganti di Kamis pagi. Dan kalau pagi ya lebih fresh ya harapannya. Jadi bisa lebih siap untuk menerima ilmu. Wah, tapi aku bukan berbagi ilmu sih, lebih ke sharing aja gitu. Dan aku tuh seneng banget kalau misalkan Eridel di sini di akhir segmen tuh sharing-sharing, berbagi insight atau tanya-tanya gitu, aku suka banget. Jadi jangan lupa bertanya di akhir segmen karena aku suka. Tadi kita udah ngomongin beberapa berita soal EXO, jadi sudah biarkan terkubur saja, tidak usah di-record. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah senantiasa meluruskan pemahaman kita sehingga apa-apa yang kita dapat pada pagi hari ini, insight-insight apa yang kita bisa dapat pada pagi hari ini, bisa kita manfaatkan buat kehidupan kita sehari-hari sehingga kita tuh next level gitulah. Jadi jangan sampai kita punya inputan ilmu baru, kita punya pengetahuan baru, tapi nggak kita terapkan karena sayang banget apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai sekali lagi kita keluar Ramadan ngerasa nggak dapat apa-apa, ngerasa nggak dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Apalagi kita ngerasa, ih puasa cepet banget ya udah dapat sepertiga nih, tapi tilawah kita masih gitu-gitu aja. Dan juga penting banget nih untuk kita selain tilawah juga baca artinya gitu. Jadi kita tahu artinya, apalagi nih kita lagi tadabur nih. Jadi nanti malam ya kalau misal kita baca Al-Kahfi, kalau kita baca ayatnya tuh dikit-dikit tuh paling nggak kita ingat, oh ini cerita apa, oh ini cerita apa, insight apa yang kita dapat. Jadi penting banget buat kita senantiasa belajar dalam belajar Al-Quran karena Al-Quran tuh surat cinta dari Allah buat kita, terlebih ini di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, jadi bulan lahirnya Al-Quran gitu. Jadi jangan sampai kita terlewat dari kebaikan dekat dengan Al-Quran gitu ya. Dan hari ini kita sampai di ayat 100 berapa ya? 105, 106 ya. 106 sampai 110 ada 5 ayat. Oh, Masya Allah. Dan setelah ini masih ada satu segmen lagi mungkin insya Allah ya, tentang conclusionnya gitu. Semoga kita Allah sampaikan ya, bisa selesai tadabbur Al-Kahf karena ada orang yang tahun kemarin bisa ikut Ramadan, tahun ini nggak bisa ikut Ramadan, dan nggak menutup kemungkinan juga mungkin aku di sini hari ini masih bisa sharing tadabbur Al-Kahfi, siapa tahu pekan depan udah nggak bisa, wallahu alam, nggak ada yang tahu. Tapi yang penting kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang positif, amal solih dan niatnya lurus karena Allah gitu ya. Oke, kita mulai. Aku akan membacakan arti dari ayat 106. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Nah, ini tuh kan dari kemarin tuh Allah udah mengancam ya orang-orang yang mengabaikan kode dari Allah, terus dia merasa nggak akan berjumpa dengan Allah, nggak percaya dengan hari kiamat. Mereka itu tuh bakal shock banget nanti di akhirat. Dan Allah nerangin di ayat 106 ini bahwa tempat orang-orang seperti itu tuh ya neraka jahanam. Karena mereka apa? Karena mereka kafir. Dan mereka tuh kalau udah kafir kan berarti dia mengingkari ya, mengingkari. Dan karena dia mengingkari, dia menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokan. Ya dinistakan, ya dipelintir-pelintir, dibikin seolah Al-Quran gimana. Jadi ya kadang ya zaman sekarang ya banyak orang yang kita lihat cerdas secara akademik tapi nggak bisa menempatkan diri gitu. Kalau eh, kalau bukan ibarat sih ya zaman sekarang emang udah ada ya kejadian bener ada orang yang seperti itu. Karena kan ternyata ya intelijensi dengan dengan pendidikan itu beda. Jadi kalau orang pendidikannya tinggi bisa aja dia masih bisa bertindak hal-hal yang
agak pabo gitu ya. Jadi ya bisa aja ada orang yang gelarnya serentet, serenceng, tapi pabo. Jadi mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bercandaan, rasul-rasulnya sebagai bahan olok-olokan, dan itu makin ke sini tuh makin jelas ditemuin gitu loh ya. Ya namanya juga sejarah ya, sejarah itu kan cuman pengulangan peristiwa ya. Jadi sampai kapan mungkin ya zaman sekarang akan lebih banyak lagi yang muncul Quraisy-Quraisy di masa kini. Jadi orang-orang yang terfitnah dengan atau Quraisy atau Yahudi masa kini gitu. Kalau Quraisy kan kita kenalnya kaum jahil ya, jahiliyah yang mereka tuh kayak memang jahil gitu, nggak pandai gitu karena kebodohan mereka. Tapi ada juga kan kita tahu orang-orang yang Yahudi dan Nasoro gitu ya, yang zaman dulu mereka tuh dari awal emang tahu gitu bahwa kebenaran Al-Quran, tapi mereka memang mengingkari aja gitu. Jadi ada orang yang terfitnah dengan kepandaiannya. Jadi jangan sampai kita jadi bagian orang-orang yang pinter sih, cuma nggak kepake aja gitu kayaknya, isi kepalanya gitu. Jadi jangan sampai ya kita termasuk bagian dari orang-orang yang nggak ngeh sama tanda-tanda Allah, nggak peka dan kayak ya nggak nggak melek Mas, nggak melek tanda-tanda dari Allah karena kecerdasan yang sesungguhnya itu yang kecerdasan yang bisa membantu kita untuk nemuin jalan kita menuju Allah. Itulah kecerdasan yang sesungguhnya kita butuhkan. Gitu. Itu ayat 106. Jadi itu intinya kan ya kemarin tuh Allah udah memberi ancaman sama orang-orang yang abai dan sekarang Allah mau cerita nih di ayat 107 nih, reward untuk orang-orang yang dalam tanda kutip peka gitu ya. Karena memang punishment dan reward itu dalam Al-Qur'an itu beriringan. Jadi ada azab, ada rahmah. Karena Allah itu apa ya? Kenapa sih ayatnya nggak berhenti di sini aja? Sampai diancam ini, sampai ancaman sesungguhnya orang-orang itu tempatnya jahanam. Dah titik gitu aja, terus suratnya kelar. Kalau gitu gimana rasanya, perasaan kita yang baca? Pasti kan ya kayak, ya Allah, serem banget ini surat. Kok Allah kok agak kejam ya? Mungkin akan meninggalkan kesan yang seperti itu. Tapi di sini Allah ngasih reward, ngasih tahu reward buat orang-orang yang nggak nggak kayak yang tadi. Jadi orang-orang yang beda. Jadi yang kemarin nggak peka, yang sekarang peka. Kalau yang nggak peka jahanam, kalau yang peka dapat apa nih? Nah, Allah setelah ini tuh mau ngasih tahu karena apa sih? Kenapa sih Allah kok mengiringkan azab kemudian disusul dengan rahmahnya, punishment kemudian disusul dengan reward karena Allah itu nggak ingin kita berputus asa, nggak pengen meninggalkan kita dengan yang catatan atau ayat perkataan yang mengancam, yang penuh kemarahan gitu loh. Maka dari itu Allah selalu mengkombinasikan ancaman dengan kemurahannya. Jadi kemurahan hati Allah itu ya ampunan dan rahmah, ampunan dan kasih sayang. Biar 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 kita tuh tahu gitu loh, pedihnya siksa Allah, tapi kita juga tahu ampunan dan kasih sayang Allah itu begitu luas, gitu ya. Dan aku akan bacakan di ayat 107, artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi ini siapa yang beriman dan berbuat baik, beramal soleh ini tempatnya di surga yang Firdaus gitu loh ya. Dan iman dan amal soleh ini tuh dua hal yang dikombinasikan disebut beriringan lebih dari 70 kali dalam Al-Quran gitu loh ya. Dan gak pernah Allah meninggikan derajat iman, memuji iman seseorang tanpa mengiringi dengan amal solih. Jadi gak pernah gitu loh. Karena iman tanpa amal itu tuh bukan sebenar-benar iman gitu loh ya. Iman atau ya cinta lah kita sebut gitu ya, kepercayaan kayak keyakinan gitu. Iman dan cinta itu membuat kita bergerak gitu loh. Kalau misalnya kita ya, kalau kita cinta sama bias kita, pasti ada actionnya. Ya kita kepoin minimal modal kuota lah, atau kita beli albumnya, atau kita nabung buat beli lightstick, nonton konser, beri perintilan. Kalau dia jadi brand ambassador sebuah produk kosmetik, kita beli kosmetiknya, kita foto sama standinya yang mungkin ada di toko itu. Pun kalau kita cinta sama keluarga kita, terus keluarga kita sedang ada dalam bahaya, kan kita nggak mungkin ya diem aja. Kalau mungkin kita juga cinta sama kerjaan kita mungkin, kerjaan atau sekolah kita mungkin ya, kita nggak akan tinggal diam karena cinta itu membuat kita bergerak gitu loh ya. Nggak mungkin kita nggak gerak gitu. Dan
kalau kita nih cinta sama Allah, udah iman tuh, kita kan jadi auto takut sama ancaman sama Allah dan termotivasi juga nih sama reward yang udah Allah sampaikan. Itulah iman yang menggerakkan kita untuk beramal. Nah, makanya iman dan amal itu kan beriringan, selalu diiringkan gitu loh. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi iman, wa amilus solihati dan beramal soleh. Itu beriringan gitu loh ya. Karena ya sekali lagi tidak ada iman tanpa amal gitu loh ya. Jangan sampai nih kita terjebak nih sama pernyataan orang yang nggak apa-apa kok, nggak sholat kan hati aku yang penting udah baik. Aku nggak apa-apa kok nggak berhijab, yang penting hati aku udah aku jilbabin. Oh, malah bahaya ya guys kalau hati udah dihijab. Karena hijab kan penutup ya, jadi jangan sampai kita salah ngomong ya bilang, yang penting hati aku udah dijilbabin. Ah, enggak, jangan kalau hati dijilbabin malah kita jadi tersesat nanti ya, karena hatinya tertutup ya, jangan sampai nauzubillah min dzalik. Dan ya, dan banyak contoh yang lain ya, orang-orang zaman sekarang ya. Jadi jangan sampai kita malah jadi jatuh pada tipu daya syaitan atau ya iblis gitu loh. Karena syaitan dan iblis itu dia tuh kan percaya ya sama Allah. Dia punya iman kepada Allah. Dia percaya sama rasul-rasul Allah. Eh, dia percaya sama hari kiamat. Tapi apa bedanya? Kenapa dia nggak bisa disebut mukmin? Karena dia nggak beramal gitu loh. Kita ingat kan iblis tuh pernah bilang, ya Allah Rabbku, tolong panjangkanlah usiaku hingga hari kiamat, maka niscaya aku akan menggoda manusia untuk sebanyak-banyaknya masuk neraka. Itu kan harapan dan doa iblis kepada Allah. Berarti iblis apa nih? Iblis tuh percaya sama Allah bahwa Allah itu Rabb seluruh alam, penguasa atas dia. Dia tahu, iblis tuh tahu, dan dia juga percaya sama hari akhir tuh. Kan panjangkanlah usiaku hingga hari kiamat tuh. Berarti dia percaya iman kepada Allah dan hari akhir gitu. Berarti kan kita bisa bilang ya iblis itu sebenarnya beriman gitu dalam tanda kutip ya. Tapi ya itu tadi kenapa tidak bisa disebut mukmin si iblis ini? Karena saat Allah perintahkan untuk melakukan sujud, dia nggak mau, dia nolak. Itu tadi kalau iman doang tanpa amal, nggak mau nurut. Kalau dikasih tahu ya berkawan lah tuh sama itu tadi yang aku sebut sebelumnya gitu ya. Oke, balik lagi di sini kan tadi Allah bilang disediakan surga Firdaus. Sering ya kita dengerin kata Firdaus gitu ya. Surga Firdaus gitu. Surga Firdaus itu kan surga tertinggi dan yang paling utama, paling tengah gitu ya menurut sabda Rasulullah gitu ya. Dan para mufasir berpendapat surga itu ada tingkatannya gitu dan bertingkat-tingkat seperti piramid gitu loh ya. Jadi makin tinggi, makin sedikit orang yang masuk. Jadi bukan bukan luasnya ya. Kalau luasnya nggak seperti piramid karena ya luasnya itu apa namanya? Bumi dan bumi dan bumi dan langit itu masih lebih luas lagi. Intinya surga itu luas banget. Cuma yang dibilang seperti piramid ini tuh penghuninya. Jadi makin tinggi surganya makin sedikit penghuninya karena makin tinggi surga kan berarti makin tinggi juga nih ke iman dan amal soleh para penghuninya nih. Jadi makin dikit makin dikit makin dikit makin bagus surganya makin dikit penghuninya toh. Jadi ada yang berpendapat bahwa surga Firdaus itu surga yang paling tinggi karena surga Firdaus itu letaknya di bawah arsy-nya Allah. Jadi surga Firdaus di bawahnya arsy pas gitu. Di bawahnya arsy pas. Jadi singgasananya Allah, arsy-nya Allah ini tuh atapnya surga Firdaus gitu. Jadi dia surga paling tinggi dan surga bukan sembarang surga. Jadi di dalamnya Allah ciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan yang belum pernah terbayangkan oleh pikiran siapapun. Dan itu tadi diciptakan untuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih gitu loh ya. Padahal nih surga itu udah Allah ciptakan begitu indah dengan gambaran-gambaran yang sering ya beberapa kali kita temui dalam ayat-ayat di Al-Quran gitu loh. Ada yang buah anggur di sana, ada air yang mengalir, ada pohon yang berbuah, yang buahnya mudah dipetik dengan tangan tanpa perlu kita jinjit-jinjit. Jadi nggak perlu, aduh sengge itu bahasa Indonesianya apa ya? Sengge itu galah, nah galah. Aku orang Jawa guys, jadi medok. Aku kadang sulit menemukan
padanan kata ya, mohon maaf. Jadi kalau kita metik buah di surga nggak perlu galah gitu. Galah galah sky apaan sih? Jadi bisa dipetik dengan tangan kita sendiri gitu. Jadi berbagai macam keindahan dan kemudahan yang udah Allah ceritakan, menggambarkan tentang surga itu Masya Allah banget. Ada permadani yang terbuat dari sutra, kursi di mana bisa bersantai, ada pohon-pohon gitu. Itu gambaran surga itu kentara banget sih di surah Al-Waqiah kalau nggak salah ya. Jadi gambaran surga Masya Allah luar biasa banget. Itu yang bisa digambarkan, itu baru yang Allah gambarkan. Nah, sedangkan surga Firdaus ini, tadi Allah bilang, nggak pernah ada mata yang melihat, nggak pernah didengar oleh siapapun, dan yang nggak pernah terbayangkan. Bayangin aja, gimana cakepnya surga yang nggak terbayangkan, aka Firdaus ini, gitu. Jadi kayak, wah, karena nggak bisa dibayangin gitu loh ya. Beyond imagination, wes, kayak Dufan, beyond imagination, wes. Sekarang Dufan udah tutup belum sih? Kok saya jadi tiba-tiba keinget Dufan karena Beyond Imagination. Oh, masih buka, Masya Allah. Beyond Imagination, jadi nggak terbayangkan aja gitu. Iya ya. Ya, ya itu kalau surga mah nggak ada apa-apanya, Dufan mah nggak ada apa-apanya sama surga ya guys. Cuman tagline-nya mereka sama aja, Beyond Imagination. Intinya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dipikirin. Yang masih bisa dibayangkan itu adalah surga yang ya, bayangan kita aja tuh belum bisa sepenuhnya menggambarkan surga yang paling biasa gitu loh. Apalagi ini surga yang nggak terbayangkan. Itu kayak, ya udah tadi, beyond imagination itu udah imagination. Udah kayak, ya udah nggak terbayangkan aja gitu. Kita nggak bisa ngegambarin itu. Dan emang sih kalau yang nggak diceritain sama Allah itu pasti selalu amazing. Seperti pahala puasa ya guys. Pahala puasa itu Allah sendiri yang memberikan pahalanya gitu. Dan menurut Umar Mita tuh kalau nggak salah ya di 90 panggilan terindah hari keberapa aku lupa. Tapi beliau bilang pahala satu-satunya yang nggak diutek-utek nanti di hari kiamat yang ya udah pahala kita tuh yang kan kadang tuh kita kalau berbuat zalim ke orang, kita masih punya utang di dunia belum kita bayar, itu kan nanti dipotong ya, atau kita sering gibah mungkin ya, itu dipotong dari amal solih kita gitu lah ya. Tapi kecuali amalan puasa ini nggak akan diutak-atik. Jadi kalau puasa kita tuh lurus bener, insya Allah pahalanya itu nggak terhingga karena Allah sendiri yang ngasih pahala tanpa pernah di-spill, dilipat gandakan berapa kali kan kalau beberapa amalan tuh kayak sodako dilipatkan 10 kali, baca Quran satu huruf 10 pahalanya. Kalau sholat tarawih sholat tarawih, sholat jamaah pahalanya 27 tingkat. Itu bisa masih Allah gambarkan, tapi kalau pahala puasa itu juga beyond imagination. Jadi lakukan puasanya dengan yang terbaik ya, karena puasa itu hadiah dari Allah. Karena kalau kita masuk di bulan Ramadan berarti Allah masih sayang sama kita, Allah masih beri kita kesempatan untuk dapat maghfirah alias ampunan dan rahmah dari Allah gitu ya. Duh, kok sampai sini? Ini belum closing loh ya guys, belum. Oke, lanjut. Ada beberapa riwayat juga yang mengatakan bahwa pohon-pohon di surga Firdaus itu ditanam sama Allah sendiri gitu, dalam tanda kutip ya. Jadi ya, nggak ada kata yang bisa menggambarkan juga ya. Dan yang jelas surga Firdaus, Firdaus ini tuh surga untuk kalangan elit gitu loh ya. Eee, nggak cukup dengan iman dan amal soleh yang biasa-biasa aja gitu, untuk bisa masuk ke Firdaus gitu loh. Jadi nggak semua orang yang beriman dan beramal soleh itu bisa masuk Firdaus. Ya orang yang bisa masuk Firdaus itu yang kayak mana, Kak? Jadi, orang yang masuk Firdaus itu mereka yang beriman dan beramal soleh dengan kualitas yang lebih baik dan kuantitas yang lebih banyak. Jadi mereka melakukan amalan-amalan yang seperti keumuman muslim lakukan ya, seperti kita-kita lakukan, tapi lebih baik gitu. Dengan iman yang sesungguh-sungguhnya iman, seluruh-seluruhnya iman. Karena ya kita tahu ya, kadang ada titik atau ada momen, ada titik lah di mana kita nggak bisa lagi nambah kuantitas ibadah kita gitu. Misal, kalau tertabrak syariat gitu misalnya. Kita misal di minimal gitu, kemarin malam juga sempat dibahas nih di Kingdom of Sirah sama King, soal puasa. Bisa aja tuh kita, minimal kita puasa itu Ayamul Bid yang sebulan 3 kali tuh. Terus kita kalau kita masih pengen naik lagi, aku mampu kok puasa sebulan lebih dari 3 kali gitu. Ada puasa namanya Senin Kamis sepekan 2 kali. Terus aku masih kuat lagi kok puasa lebih dari itu, masih ada lagi puasa Daud.
yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak gitu. Tapi setelah itu udah mentok kita sebagai muslim nggak ada syariat yang menyuruh kita puasa 40 hari berturut-turut atau puasa sepanjang tahun itu malah nggak boleh gitu loh ya. Jadi ada hal yang mentok gitu. Itu kalau terbatas dengan syariat ya, tapi seringnya kita berbeda ya dengan zaman para sahabat ya. Para sahabat sukanya nawar amalan tuh buat nambah. Kalau kita aduh, nawar amalan biar dikurangin gitu. Sholat tarawih 23, "Ah, males cari yang masjid yang 11 rakaat aja." Aku. Udah 11 rakaat, "Wah, ini masjidnya semalam 1 juz, aduh capek, cari yang cepet aja." Aku. Astagfirullahaladzim. Jadi tuh aku tuh emang ya ya semoga teman-teman di sini enggak ya. Jadi aku tuh sukanya kalau tarawih itu aku nggak mau selesai habis tarawih itu selesai jam 9 tuh aku nggak mau. Paling lama itu ya setengah 9 kurang 10. Karena aku pengen buruan pulang gitu loh ya, karena kadang tuh aku habis tarawih itu udah lapar lagi, udah ngantuk dan segala macamnya. Alasan sih, tapi nanti kalau, scroll-scroll timeline ya melek lagi, bukannya ngaji ya, astagfirullahaladzim, jangan sampai guys. Jangan sampai eridel kita kelewat sama Ramadan dan nggak sadar ini udah sepertiga lebih, udah memasuki pertiga kedua, jadi ya jangan sampai kita terlewat ya, jangan sampai kaget tiba-tiba, "Loh, udah mau selesai nih Ramadan." Jangan sampai ya. Oke, balik lagi. Jadi ada titik di mana kita udah nggak bisa lagi nambah amalan kita. Ya mungkin kalau tadi terbentur syariat ya yang dicontohkan soal puasa tadi, ya mungkin aja kita terbentur real life kita. Karena kan kita juga punya real life yang mesti diurus, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan segala macamnya. Dan memang Allah pun merintahkan kita untuk beramal sesuai dengan kemampuan kita. Nggak perlu maksa kok. Karena sesuatu yang terpaksa itu nggak baik. Maksudnya gini ya, kalau awalnya kita mau cinta sama sebuah amalan memang kadang harus dipaksa. Aku pun gitu, dulu aku pun berhijab pun aku ya juga dipaksa, awalnya terpaksa gitu ya. Tapi ya lama-lama jadi cinta. Cuma ya maksudnya yang aku bilang yang dipaksa nggak baik itu dipaksa dengan intensitas yang langsung, gitu. Ya nggak pernah puasa, tiba-tiba puasa Daud. Itu kan berat banget kan. Dan takutnya kalau tiba-tiba berat gitu, kita nanti jatuhnya jadi nggak istiqomah atau ya bikin kita shock aja gitu, jiwa batin kita bisa jadi shock karena langsung ibadah tapi langsung ngejeglek gitu. Jadi ya step by step, istiqomah, nggak apa-apa pelan-pelan yang penting naik terus progresnya gitu ya. Dan gimana nih terus kalau kalau udah mentok sama mentok di titik di mana kita nggak bisa nambah lagi kuantitas ibadah kita. Nah, ini kita naikin kualitas imannya itu kuncinya karena kan kalau iman udah jadi ihsan, ihsan itu merasa diawasin sama Allah itu udah elit banget tuh, elit banget kayak wah mantep banget iman yang bisa menjadikan kita jadi ihsan, merasa kita selalu diawasi sama Allah, merasa Allah selalu melihat kita meskipun kita nggak bisa ngelihat Allah itu luar biasa banget karena kalau orang udah ngerasa dilihatin Allah, orang udah tahu Allah itu siapa, dan udah tahu bahwa dia dilihatin sama Allah, insya Allah dia tuh kalau untuk bermaksiat, insya Allah akan lebih lebih malu ya, lebih terkontrol. Bayangin aja kalau kita lagi di dalam lift gitu, ada CCTV-nya. Apakah kita akan berbuat neko-neko? Paling kita dadah-dadah kan. Mungkin ada di sini ada suka dadah-dadah sama CCTV. Apa saya aja nih? Ya kadang ya iseng aja, tapi ya kalau kita ngerasa diawasin pasti kan kita juga lebih baik, lebih lurus, lebih diem gitu kan ya. Dan ihsan itu juga karena kita nggak orang-orang yang udah orang-orang ihsan itu, muhsin itu orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang ngerasa diawasin Allah, jadi mereka jauh lebih berhati-hati dengan amalan yang mereka lakukan, dengan perkataan yang mereka ucapkan, dengan perbuatan yang mereka kerjakan di setiap hari, mereka jauh lebih berhati-hati. Jadi ya itu tadi, orang dengan kuantitas yang sama ibadahnya dengan kita, tapi kualitasnya lebih baik, itulah mereka itu yang bisa mungkin aja masuk ke dalam firdaus. Jadi nggak ada yang tips atau trik kenal orang dalam nggak bisa. Bukan bukan karena kekuatan orang dalam ya kalau masuk surga firdaus. Emang nggak deh, enggak, aku nggak mau ngomongin. Nggak. Oke, jangan membahas soal nepotisme dan segala macamnya ya, karena di negeri ini memang sudah ya udah, kita lanjutin ya. Di ayat 108 aku akan bacakan artinya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Jadi orang-orang yang masuk ke surga Firdaus itu mereka tuh abadi dan nggak mau pindah intinya gitu ya. Jadi kalau
kita aja nih sekarang ya, semenarik apapun barang yang kita punya, suatu saat kita tuh pasti kan bakal bosan ya, karena ya itu naluri manusia gitu loh ya, emang gitu. Misal kita beli album baru nih, baru 1 atau 2 minggu ya mungkin kita berasa di Cloud9, Cloud9. Judul lagu dong, ya Cloud9. Jadi kita ngerasa kayak seneng banget, excited luar biasa gitu loh. Tapi lama-lama ya biasa aja gitu. Lama lagi kalau butuh uang dijual, tanda jual. Jadi tiap berkah atau karunia yang Allah beri kepada kita dunia ini ya, kita tuh selalu ada titik bosennya dan pengen yang lain lagi. Ya emang gitu manusia. Tapi Firdaus ini beda. Seberapa lama pun mereka di sana, mereka nggak bosen-bosen sampai-sampai mereka nggak mau pindah. Bayangin, berapa lama sih manusia itu bisa menikmati tinggal di sebuah apartemen mewah, atau di sebuah mansion, atau di sebuah ya tempat yang wah kerajaan atau Hera Palace. Ya ngerasain euforia yang sama, ngerasain kebahagiaan yang sama untuk tinggal di tempat yang sama itu ada berapa lama sih? Paling ya sebulan, paling lama setahun, kayak ya udah setelah itu biasa aja gitu loh. Berapa lama sih kita bisa ngerasain euforia yang sama dengan album yang sama yang kita beli? Pasti kan ya nggak akan terlalu lama gitu kan ya. Dan tapi Allah nerangin nih di ayat 108, Firdaus ini cinta tebak arendaw nomu cinta azumani, sampai orang di sana tuh kekal dan nggak mau keluar, dikeluarin nggak mau. Dan lanjut di ayat 109, aku akan baca artinya. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi kalimat dari Allah itu nggak ada habisnya meski tintanya 2 kali jumlah air di lautan. Jadi kalau air laut jadi tinta, untuk menulis kalamullah itu nggak akan cukup gitu. Masih kurang lagi. Meskipun udah 2 kali lautan di bumi ini gitu ya. Kenapa sih ayat ini turun? Karena ayat ini tuh turun karena ada seseorang dari Bani Nadir di Madinah. Bani Nadir dan Bani Quraidah ya yang di Madinah itu. Mereka kayak ya bukan komplain ya, kayak ngomong aja ke Quraisy gitu. Bagaimana Nabi kalian bisa sok tahu tentang apa yang kami butuhkan, padahal yang kami butuhkan tuh hanya Taurat. Kami nggak butuh yang lain. Taurat bagi kami udah lengkap. Jadi kalau Yahudi zaman dulu ya, nggak ngomongin yang sekarang ya, itu kan kitabnya Taurat ya. Kalau sekarang kan udah jadi apa sih kitabnya yang sekarang? Tabut. Apa kok tabut sih, salah ya? Apa sih? Yang yang aduh aku lupa lagi. Apa sih? Talmud, iya. Kok tabut? Rudi dong, Rudi Tabuti. Serem juga itu kartunnya. Rudi Tabuti. Aduh. Oke, next. Kita tinggalkan dulu di Tabuti ya, tabut-tabut. Jadi namanya Talmud ya yang sekarang itu. Jadi zaman dulu tuh orang Yahudi itu merasa cukup diri dengan Tauratnya gitu loh ya. Dan maka ayat ini turun, di sini Allah mengungkapkan bahwa pengetahuan Allah itu nggak berbatas. Yang diberikan kepada manusia itu hanya sekelumit bagian kecil banget gitu. Dan saat mereka bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai hal, Ashabul Kahfi, tentang ruh, dan ya, semua itu pengetahuan Rasulullah untuk menjawab ini tuh berasal dari Allah gitu loh ya. Pengetahuan Allah luar biasa dan sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan yang diketahui manusia gitu loh ya. Karena kan orang Yahudi Bani Nazir tadi kan sok tahu ya, mereka merasa nggak butuh yang lain karena mereka merasa Taurat sudah lengkap. Padahal mereka salah, salah sih yang. Jadi kayak seolah-olah Allah bilang bilang gini, nih aku kasih pengetahuan yang kamu nggak tahu gitu. Allah memberitahu kita soal Zulkarnain, memberitahu kita soal opa-opa Ashabul Kahfi, memberitahu kita tentang Ya'juj dan Ma'juj, kisah Khidir dan Nabi Musa, dan itulah bukti bahwa pengetahuan Allah itu begitu luas dan gak ada apa-apanya dibanding pengetahuan kita, gitu ya. Dan di ayat 110, wah, ayat terakhir, marilah kita baca. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi di sini Allah itu menyampaikan ini kepada Rasulullah, maksudnya itu ngingetin bagi yang mendengar ya, bahwa
Rasulullah itu juga manusia biasa. Jadi Allah mengingatkan para pendengar ini tentang siapa Rasulullah. Tentang orang yang memberi jawaban atas pertanyaan orang-orang yang mendengar ini. Tapi jangan pernah lupa bahwa Rasulullah itu hanya manusia biasa. Sama seperti kita, yang makan, yang minum, yang hidup, yang mati, yang menikah, yang mati, meninggal, wafat, yang menikah, ya ke pasar, ya belanja, ya marah, ya bahagia, ketawa, ya sama kayak kita. Dan manusia biasa gitu loh ya. Manusia biasa tapi yang Allah titipin pengetahuan ini, dan pengetahuan ini tuh bukan dari Rasulullah tapi dari Allah. Yang bikin Rasulullah spesial itu apa sih? Ya Kak, yang bikin Rasulullah spesial ya karena ini tadi nih Allah menunjuk menunjuk Rasulullah sebagai pengantar atau penyampai wahyu dari Allah gitu. Dan selanjutnya ini kan dibilang juga nih bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah itu kan sebenarnya inti dari Islam, esensi Islam itu kan tauhid ya, mengesahkan Allah gitu. La ilaha illallah. Jadi seperti ini tuh kayak purpose of Quran. Wes, jadi memang inti dari Al-Quran itu kan sebenarnya pengennya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah gitu loh ya. Dan selanjutnya, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan jangan dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, ini menarik nih. Jadi orang yang berharap berjumpa dengan Allah, silahkan lakukan kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Allah gitu loh ya. Karena melakukan kebaikan ini maksudnya beramal solih ya. Dan tidak menyekutukan Allah ini ya iman tadi. Balik lagi iman dan amal solih ya. Dan tidak menyekutukan Allah di sini tuh ya ikhlas gitu niatnya. Ikhlas itu bukan rela ya, kalau di bahasa Indonesia emang di kamus itu ikhlas itu rela, tapi dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ikhlas itu lurus, lurus karena Allah gitu loh ya. Jadi di part ini, ayat ini tuh bukan memperingatkan tentang eh, biar kita waspada dengan penyembahan berhala, bukan. Jadi kesyirik, tapi bukan gimana ya? Kalau menyembah berhala kan udah syirik besar ya. Jadi ayat ini tuh mengingatkan kepada Muslim yang mungkin melakukan syirik-syirik kecil gitu loh ya. Eee, syirik kecil ini ya itu tadi, mungkin aja dilakukan oleh seorang muslim. Mereka beramal sholih yang bilangnya karena Allah, tapi niatnya tercemar. Ya tercemar mungkin mau pamer, atau mungkin untuk meraih sekelumit kebahagiaan dunia. Ya macam-macam niat itu bisa tercemar dengan macam-macam hal. Dan kalau kita mau rahmah dan berkah dari Allah, jangan menjadikan yang lain sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai sandaran, sebagai sarana pamer selain Allah. Jadi kita pamer, show off amalan kita tuh ke Allah aja. Yang lain nggak usah, nggak penting gitu loh ya. Dan maka dari itu dalam tiap amal solih kita tuh harus selalu dan selalu cek and recheck niat kita. Make sure bahwa niat kita itu visabilillah, this is visabilillah gitu loh ya. Dan kalau melenceng, sadar. Ayo sadar, congsin careo. Cepat balik ke Allah, minta ampun. Ta'awud. Dan baca, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Itu tuh doanya ada di zikir pagi petang yang kalau teman-teman Eridel baca, insya Allah ya bisa dibaca pagi dan sore hari. Itu tadi ya, itu tuh doa itu artinya tepatnya begini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui dan mohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Jadi emang tuh niat itu semudah itu untuk bergeser dan melenceng ya. Jadi banyak-banyak cek niat kita lagi gitu loh ya. Dan ini tuh doa apa ya? Doa anti riya gitu ya. Kalau hati mulai goyah, niatnya baca ini insya Allah bisa sedikit membantu kita gitu ya, sambil dipegang dadanya, dielus-elus, bilang ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku tahu ataupun yang aku nggak sadar kalau aku udah menyekutukan engkau gitu. Jadi ya emang sih doa zikir pagi petang itu paripurna banget. Jadi I highly highly recommend you untuk terus ngebaca itu secara istiqomah, jadi punya hizib gitu ya, maksudnya punya amalan continue pagi sore setiap hari itu bagus banget. Jadi Ramadan itu juga salah satu momen yang tepat banget untuk kita memulai habit baru. Jadi tuh aku membiasakan diri punya sesuatu yang aku bawa keluar Ramadan ya, meskipun bukan amalan yang wah, meskipun amalannya kecil, tapi ya semoga bisa lebih istiqomah lagi ketika Ramadan, kita bisa bawa kebiasaan baik kita keluar Ramadan juga gitu. Dan terakhir jadi nih
conclusion-nya, jika kita benar percaya sama janji Allah, maka janji Allah itu benar adanya dan akan Allah berikan. Selama apa? Selama kita beriman dan beramal solih dengan benar. Gitu, guys. Itu Eri tuh. Udah selesai nih. Kita udah selesai dan insya Allah masih ada satu segmen lagi pekan depan. Semoga kita ketemu lagi ya insya Allah pekan depan. Yus, aku balikin lagi ke Andi nih. Kalau kasar tuh berat. Iya, iya, ada jadi. Iya, wah, Insya Allah. Wah, ya, terakhir, gengs. Insya Allah ya, terakhir kita bahas soal surga Firdaus nih, yang keindahannya katanya gak terbayang. Coba name it lah, apa eh, tempat-tempat terindah di dunia gitu kan. Mungkin kita bisa Google gitu kan, kelihatan kayak, oh ada yang tempat yang bisa kelihatan gunung dan laut sekaligus misalnya. Terus ada yang, wah view-nya keren-keren lah, pokoknya Instagramable, tapi surga Firdaus tuh gak ada tandingannya. Benar-benar gak kebayang. Mungkin seluruh tempat terindah di dunia tuh gak ada, lewat lah. Pokoknya gak ada, mungkin gak ada setitiknya sekalipun gitu ya. Siapa coba yang nggak mau? Dan ya Allah, kalau dipikir lagi gimana nih caranya kita ke sana ya. Insya Allah. Iya. By the way, kita udah ada Kak Lila nih di sini. Hai, kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum. Mana nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, muncullah suaranya ini. Hihihi coba katanya. Hihihi katanya. Iya, pada kangen kayak katanya. Di sini ya soal Erida semua. Soal suaranya Kalila. By the way guys, Kalila kemarin tuh baru ngeluarin album. baru Iya. baru keluarin satu single yang judulnya apa Kak? Aku lupa. Bawa Palestina single. apa kabar dunia ya? Oh, kirain single yang itu. Mana? Dia singlenya Ada lagi yang banyak. lain. Artis emang beda ya. Astagfirullah. Coba deh aku lihat dulu IG-nya. Ya Allah, buat apa? Kalian udah pada dengerin belum? Kemarin tuh udah diputer loh di Kingdom of Syruh kalau 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Itu keren banget guys. Kalian bisa ceki-ceki di Instagramnya Kalila atau di YouTube-nya Kalila. Itu collab gitu ya kak ya? Sama siapa aja tuh kak? Liriknya Kak Ula. Itu anak Kingdom of Sirah. Terus movie-nya, MV-nya itu Kak Ranu sama yang sound editing-nya Bang Ijar. Iya. Wah, ada Bang Ijar ya. Terus sebenarnya Iya. udah lama, cuma baru ini aja. Baru Oh finish. gitu. Hehehe. Iya. Terus tadi bilang ada yang lain, apa ada yang baru lagi kak? Ada yang apa? Ada yang baru. Heeh. Apa ya yang baru? Tadi kan ada Tadi bilang single. single. Terus single yang itu. Kayak soalnya ada single yang baru gitu loh. Oh enggak, maksudnya single sendiri. Tolong, maksud saya nggak paham tadi. Kirain tuh single yang itu. Oh, Oh, kirain ada yang lain ya kan? single Itu juga single lagu ada. maksudnya. Kayaknya single jomblo maksudnya. Oh iya, Nggak gitu ya. usah dipertegas ya, tolong Bu. Ya. Oke, Masya Allah. Buat Kalila sendiri nih, apa, ini kan udah ayat terakhir, tadi kita udah bahas ayat terakhir, ya ada nggak sih insight-insight dari Kalila gitu? Dari kan Kak udah memaparkan Masya sharing Allah. insight-nya gitu. Ya, Iya.
Gimana insight dari aku? Wah, semuanya di Iya, cover sama Aul di nih. 4 ayat terakhir ini siapa tahu ada insight lain gitu kan dari kalian. Jadi, Insya Allah. Ya, seperti yang tadi Aul bilang ya, untuk surga Firdaus itu kan yang paling tinggi, yang paling puncak. Dan pasti yang paling tinggi, yang paling puncak, yang paling hebat, yang paling itulah. Itu kan satu atau enggak banyak gitu. Pasti tempat itu juga ya bukan buat krocok-krocok kayak saya, yang tapi ya kita wajib lah untuk menginginkan itu ya insya Allah. Terus juga eh jannah jannat jannat itu maksudnya banyak. Jadi surga-surganya itu kayak banyak sebenarnya, bentuknya tuh jamak. Cuma memang ada Firdaus yang wah tertingginya banget lah gitu. Dari segi apa bahasa juga tadi kan ya dijelasin paradise gitu, Firdaus paradise itu serap gitu oleh bahasa Inggris, diserap oleh bahasa Arab juga. Dan semua orang tuh kayak maksudnya mau nanyain ke agama manapun, semua pasti pengen lah untuk masuk paradise ya, masuk Firdaus ini. Nggak ada yang nggak mau. Jadi sebenarnya juga konsep tentang surga, neraka, ya semua orang sebenarnya tuh udah familiar sih dengan itu. Tapi teknisnya aja yang berbeda-beda gitu. Ada yang em, karena agamanya gitu ya meyakininya berbeda. Cuma kalau misalnya kita apa tanya gitu, ya semua orang mau masuk surga, masuk mereka nggak mau masuk neraka ibaratnya gitu ya. Gimana mindset orang-orang tuh sebenarnya em, ada di satu tujuan, di satu arah, tapi penting juga cara mendapatkan tujuan itu. Make sure kalau kita beneran teregistrasi lah gitu. Semua orang tahu, ya misalnya kayak ini, kayak mau ujian, dan tahu nanti hadiah dari ujian itu em, apa satu rewards yang besar nih misalnya ya. Tapi kartu ujiannya kita aja kita nggak daftar gitu di websitenya gitu kan, ya kita datang-datang aja gitu ke di hari H kita datang aja, yang penting main datang aja lah kok. eh, tapi apa namanya ya pas hari hanya kita datang ke tempat ujian ya orangnya nggak akan nerima apapun, atau bahkan apa ujian ujian aja tapi nggak ke daftar, nggak ada nomor pesertanya gitu kan, jadi sia-sia ya ujung-ujungnya masuk neraka kayak gitulah kalau orang apa non muslim atau yang lain gitu. Makanya juga kita kan kayak gerbang gerbangnya kita harus make sure banget registrasi ya dalam ujian ini untuk kita dapat kemungkinan mendapatkan jannatnya itu juga eh, ya at least ada kemungkinan lah ada probability buat dapetin itu, nggak cuma pengen-pengen doang tapi nggak nyari tahu gimana caranya supaya dapat, setidaknya aku itu punya kemungkinan untuk mendapatkan itu. Gitu sih dari aku mah paling nggak banyak-banyak, udah banyak di cover sama Aul, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, seperti minggu lalu kita kan juga ngomongin soal itu ya, pendaftaran itu ya. Jadi untuk orang-orang yang beriman dan ketika mungkin ketika kita udah daftar juga jangan berhenti sampai situ ya. Masih ada ujiannya gitu. Jangan sampai kita nggak belajar dan nggak mempersiapkan ujiannya gitu. Nggak daftar doang terus ngapain gitu kan. Nggak belajar ya bisa jadi nanti nggak lulus juga gitu kan. Oke nih teman-teman, mungkin ada yang mau tanya-tanya nih sama Kak Aul atau Kak Lila nih. Yuhu. Iya, boleh di chat atau di open mic juga boleh. Daftar doang ikut kagak. Iya, daftar doang tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalian Eh, setidaknya
Kalau daftar doang juga ada inilah, ada apa namanya, terdaftar nomornya. Seenggaknya dapet itu, apa, kotak makan Dapat siang. dapat bingkisan, dapat ini ya, Remah-remah. webinar kit, seminar kit. Iya teman-teman, barangkali ada yang mau tanya atau ada yang didiskusikan. Mungkin lagi pada typing nih. Typing. Ada, wah ramai juga ya, ada 15 partisipan. Ada Kananda nih. Kananda, halo. Ada Anita, ada Indri. Ada Kak Ika juga. Kananda diam aja tumben, jangan-jangan ketiduran nih. Lagi Sepertinya seharian belum apa ya. banyak pikiran nih si Kanada nih. Oh gitu. Biasa ya, Kayaknya turunan dikit. orang dewasa ya. Atau kemarin habis diserang sama nih Kang Baso keliling nih, jangan-jangan gara-gara kemarin nge-up Teh, konten soal demo. masuk nggak sih suaraku? Masuk nih. Masuk. Aku Di apa mute namanya? baru keluar. Kagak, aku tuh dari tadi apa namanya? Dengerin aja gitu, menyimak aja pagi-pagi. Biasanya kan aku kalau sebelum tidur tuh dengerin ceramah. Ini kayak berasa lagi dengerin ceramah gitu, enak gitu loh. Sejuk gitu loh pagi-pagi. Jadi di sini tidur ya. Iya lumayan lah. Kemarin tukang bakso lumayan banyak. Yes. Tapi saya biasa aja sih. Bukan biasa aja. Ya bagus lah. Jadi kan ada masukan juga, ada apa namanya? Emang aku kan demennya dikritik ya, masa lebih demen dikritik, jadi lumayan lah buat introspeksi diri gitu. Masya Allah. Jadi jangan disangka saya hanya dapat pujian nih. Wow, tidak, tentu tidak. Tidak apa-apa. Tapi lucu tahu kalau kayak gitu. Aku tuh jadi merasa, oh kayak gini. Lucu tapi lucu. Aku mau ketawa-tawa malah. Aneh nggak Berarti sih? Aku beneran tuh lucu jadi. ya, ketawa. Gue ada yang nanya tuh. Oh iya, ada yang nanya. Mana nih? Oh ini. Nadia. Halo Kak, sorry OOT hehehe. Ini Oh. hehenya hehe atau hehehe? Kenapa sih gitu. aku jadi ngebahas nada bicara sih. Ketawa. Minta motivasi aja menuju akhir Ramadan gitu. Tadi di tengah-tengah sih aku udah selipin beberapa motivasi Ramadan ya. Mungkin ada motivasi Ramadan dari Kalila. Koper dong. Gimana? Apa nih muke-muke ngantuk Kalau nih? dari awal dulu nih, Masya Allah, gimana nih? Oh, dari tadi udah loh. Di tengah-tengah tadi udah tak selipin. Aku udah bilang Ramadan itu hadiah dari Allah, kesempatan. Allah pengen kita dapat maghfirah kalau masih Allah pertemukan dengan Ramadan tahun ini gitu, dan segala macamnya. Kan sekarang giliran Anda kerja dong, Mi. Astagfirullah. Oh iya, oke. Tadi kan buying time dulu. Ya, motivasi ya menuju akhir Ramadan. Lebih tepatnya harusnya ke diriku sendiri nih. Soalnya bukan udah mulai turun, emang low, rendah nih dari awalnya juga. Astagfirullahaladzim. Gini aja sebenarnya ya, Ramadan itu yang istimewa tuh apanya? Di sini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, tadi benar ya, kata Aul juga, hadiah. Jadi kita nggak ngelihatnya kayak beban atau cuma sekedar tambang tambang emas doang gitu. Mumpung Ramadan nih, wah semua-muanya dilakukan, semua sholat, apa segala gitu ya, kayak yang tarawihnya sampai jam berapa tuh, sampai capek, burn out banget, overwhelmed, lelah, malah kebablasan sholat subuhnya kayak gitu. Gitu karena saking capeknya tarawih gitu kan. Nah, di sini juga kayak kadang kita ngelihatnya, kan syaitan itu dibelenggu gitu ya. Berarti apa-apa aja yang mengganggu kita atau membuat kita tuh belok atau gitu atau turun atau apa, ini berarti pure hawa nafsu kita dong ya. Makanya juga banyak orang tuh yang kayak
takut sebenarnya, bukan takut ya, kayak kaget banget, wah ternyata hawa nafsuku sebesar ini ya, aku kirain dulu nih karena gangguan syaiton bla 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 bla, ternyata nih kok Ramadan aku masih kayak gini, aku malah gini gitu. Nah, itu ternyata hawa nafsuku ya, itu juga bisa bikin kita tuh termotivasi untuk, mencoba menaklukkan dan mengendalikan nafsu kita, nggak hanya menyalah-nyalahkan syaitonir rajim ini saja gitu ya. Karena di Ramadan ini kita baru sadar gitu pada diri kita, gitu. Dan, mmm, apapun yang kita lakukan itu amalan kecil ataupun amalan besar di bulan Ramadan itu akan dikali lipat-kali lipatkan, gitu. Jadi jangan apa ya, underestimate lah amalan-amalan yang ini kan gampang menurut orang lain juga gampang, ya Allah cuma kayak gini doang, ah aku mah kayaknya enggak, ya ini mah kecil doang. Enggak, yang dilihat itu bukan besar kecilnya amalan, apa ya, berapa banyaknya kuantitas, enggak, tapi justru struggle-nya kita untuk ngelakuin itu. Kalau misalnya ada orang yang buat dia bangun subuh aja susah banget beneran tuh, buat sahur aja dia susah banget, ya mungkin sekalinya dia bisa bangun sahur gitu atau dia, sholat subuhnya tepat waktu, itu rewards-nya lebih besar daripada kita-kita gitu yang lain, yang bisa dengan mudah gitu. Padahal mungkin dari kacamata kita, "Ya apaan sih kayak gini doang mah kayaknya nggak mungkin besar gitu, kok aku gini terus," kayak kitanya sedih atau gitu ya, kecewa atau apa. Enggak, Allah tuh lihat effort-nya. Dan bisa jadi di bulan Ramadan ini, justru karena effort kita yang akan amalan kecil tadi tuh struggling banget gitu ya buat diri kita, mungkin rewards-nya itu bahkan berkali-kali lipat. Dan, termasuk juga kan di sini dikali lipatnya itu kayak bener-bener, wah, ratus kali atau 1000 kali atau apa. Eee, kita juga jangan melihatnya tadi kayak transaksional banget gitu. Oh, kalau aku misalnya 10 hari gitu ya udah dikali 70 berarti aku udah 7.000 apa ya, 7.000 rokaat misalnya kayak gitu. Kita udah mikirnya kayak transaksional banget padahal kan, Allah lihat tadi struggle atau kualitasnya gitu. Gimana nanti di bulan-bulan setelahnya pun kita tetap mengikuti habits pas Ramadan, jangan malah jadi Ramadan tuh, apa, schedule hidupnya jadi berantakan gitu ya, kayak, mabit mulu, terus jadinya malah begadang terus, besoknya malah tadi ketiduran, kebablasan, aduh aku banget ya, astagfirullahaladzim. Jadi motivasinya sih lebih ke apa ya, mmm, kita kit kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini, kita sadar bahwa memang banyak banget yang ditawarkan dengan berkali lipatnya pahala, tapi kita juga jangan lupa bahwa bahwa Islam ini agama pertengahan atau balance. Harus kita make sure juga keadaan fisik, mental, hidup apa namanya ya, dalam kehidupan kita tuh kita tahu sendirilah ke diri kita, kapan kita benar-benar memang terlalu memaksakan diri, kapan kita memang harus memaksakan diri gitu. Itu jadi Ramadan ini diberikan oleh Allah itu kesempatan atau hadiah gitu ya buat kita untuk mengcover salah-salah kita yang dulu, dosa-dosa kita yang dulu biar digugurin itu ya. Biar biar, rontok semua tuh atau misalnya ada skip-skip apa tuh bisa disusupi gitu oleh, Ramadan ini. Tapi juga kita jangan lupa bahwa ini bukan sifatnya transaksional, "Oh kemarin aku, apa, ngelakuin dosa yang gini-gini berarti udah ketimpa sama yang ini nih." Nggak kayak ya kita nggak tahu cara kerjanya gimana mekanismenya. Cuma make sure nanti awal bulan setelah Ramadan itu kita tetap membawa habits-habits yang ada di Ramadan. Kita malah lebih bersemangat. Kita jadi apa ya namanya, pompa buat kita tuh bisa
lebih jauh gitu. Bukan kita capek di Ramadan, terus habis Ramadan kelar gitu ya, kayak di At-Tibyan kemarin dia bilang, alhamdulillah udah kelar Ramadannya, capek nih gue, mabit terus gitu, terus gitu diporsir banget gitu ya. Oke, gitu sih kalau dari aku, maaf ya kalau misalnya nggak terlalu nyambung. Semangat. Iya, wa jazakillah khair karena dia. Masya Allah. Kok aku jadi ketampar nih? Itu mah buat Rasanya itu, astagfirullahaladzim. soalnya si Ramadan kali ini kayak apa aku tuh bertanya-tanya apakah sibukku tuh bermanfaat? apa aku sok sibuk doang gitu ya? Ya, inilah lah ya. Mabit apaan ya? Malam bina iman dan takwa. Jadi kita tuh kayak nginep gitu biasanya di sekolah. Kalau yang ada di sekolah kita biasa nginep di sekolah gitu. Kayak pesantren kilat tapi Oh, di masjid di saat banyak. oh iya atau di masjid. Jadi kayak sholat bareng, tarawih bareng, terus ngaji bareng, tahajud bareng gitu-gitu. Gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau tanya lagi nggak nih? Maaf ya kalau suaranya nggak jelas, aku soalnya sedang di jalan. Ya Suaranya Allah, jelas ya gitu. Aminah nih. Iya, terima kasih. Ayo. Oke. Sekarang udah hari keberapa sih kalau puasa? Udah sepertiga ya? Insya Allah nggak kerasa ya. Kerasa nggak sih? 12 ya? 12 ya? Iya. Ya Allah. Udah hampir setengah. Udah bulan April kita udah di tengah-tengah bulan April. Dulu pas SD kukira kalau udah sholat di Masjidil Haram nggak perlu sholat lagi karena setara dengan 1000 rakaat. Dirapel ya bun. Astagfirullah. Iya. Atau yang itu ya kalau Lailatul Qadar udah dianggap beribadah selama 1000 bulan. Nah iya. Iya. Rencana aku juga pernah bacaan sholat buat ujian praktek pas SD. Pas sholat wajibnya nggak baca bacaan apapun karena Mira tadi udah baca, jadi sekarang nggak usah baca lagi. Kok bisa? Lucu banget. Kalau kalian ada ini nggak guys? Apa kayak kegiatan favorit kalian selama Ramadan kali ini apa gitu? Kak Aul nih, Kak Aul kegiatan favoritnya selama Ramadan apa Kak? Berbuka puasa dong. Wow, senang sekali. Iya kan, menyenangkan kegiatan itu tuh. Kalau Andini apa nih yang paling suka nih? Aku awalnya Sholat malam ya? Aduh, Masya Allah. Aku baru tersinggir. Kegiatan favoritku tadabur di ekstra ya. Peres. Aduh,
adalah upaya-upaya untuk ya next tadabur ya. Aduh ya Allah. Pengen bercanda tapi saya takut keterlaluan. Lagi bulan puasa soalnya jangan deh. Istighfar. Istighfar ya Allah ya Rabbi. Unlock Ramadan, wah bener banget tuh. Ya Allah, aku tau gak sih, aku tuh belum pernah ikut unlock Ramadan. Ya Allah, berdosa sekali dah. Iya, Eh jadi sama, kemarin toh Selasa aku juga tahu belum voice pernah. over bagus. Aku Iya, belum ikut pernah kah? ikut. Kenapa, Din? Andini kasihan loh, aku Anda tahu ikut banget kah? ya. Ikut. Aku tahu Ini kamu kedengeran gak sih jalan. suara motor-motor? Maaf ya. Iya, Berisik. kasihan dia. Aku tuh lagi ngebayangin dia. Makanya aku langsung open Kalau mic gitu. Tadinya aku ngantuk, cuman aku kasihan kayak, ini kan harus dibantu nih. Ini anak kasihan banget di jalan dia. Aku dari tadi bingung tuh Kak, ini aku mau masuknya gimana nih? Oh ya udah masuk aja, masuk Peko. Ya Allah, makasih banget. Nita, apa kegiatan Nita yang paling apa yang menarik atau yang paling ditunggu-tunggu, yang paling membahagiakan? Apa ya? Kegiatan bareng soal gila. Ya anak ini semuanya di sini pada, aduh aku mau ngomong nggak jadi, tahan. Pinter ngegombal ya. Iya Kenapa bener. kalian nggak jujur seperti saya sih? Nah, Kegiatan itu Aul. favoritnya ya buka Gue puasa demen banget dong. dah. Kalau Iya aku sih, bener. kegiatan favoritnya begadang. Nggak favorit sih itu. Astagfirullah. Itu bukan kata si Nita, nggak favorit sih, itu tiap hari sebelum Ramadan juga itu. Iya. Iya buka puasa bener, aku setuju. Aku tim Kaul deh. Buka puasa Kegiatan. nggak sih? Iya, Iya favorit bener. nggak sih itu ya. Terus apalagi karena masih di rumah, kalau buka puasa suka ditanyain mau apa. Nah itu favorit tuh. Iya, aku tuh ngerasain Berasa banget anak emas ya. Iya, tapi ditanyanya pas Ramadan doang. Ya iya dong, Nit. Kebangetan Nit ya, kita tiap hari emak kita tekor. Iya bener banget. Ya Allah. Kalau yang lain, iya ada Indri tau Kak. Indri lagi Ada jalan kali. Kasina. Oh ya ada Kasina, ada Dava, ada Kak Sofi. Iya aku kemarin nggak ikut lagi. Kak Sofi maaf ya. Nita ketiduran deh kayaknya. Apa kenapa ya kemarin? Apa di luar ya? Jangan dimaafin. Jangan gitu dong. Nita udah lama lagi belum setoran. Maaf ya Kak. Nita belum nambah soalnya Kak. Itu namanya setorannya sekarang ke Sofi nih selama Ramadan sama ke Sarah. Antara dua. Oke, sip. Mau pilih. Jadi nggak sama partner dulu. Siap. Guys, kalian tuh tidur nggak sih kalau malam? Tidurlah, itu bukan pertanyaan Anda ya Allah. Agak aneh sih Kak kalau mereka nggak tidur kalau malam. Iya, agak aneh itu emang. Jangan sampai nggak tidur ya. Karena emang Tapi kalau orang Ramadan, kenapa? iya benar. Tapi kalau Ramadan tuh ngerasa nggak sih kalau malamnya tuh kayak lebih sayang untuk ditidur. Maksudnya gimana ya bahasanya yang enak? Kalau tidur sayang ya. Pakai tidur, bukan ditidurin, mohon maaf. Bahasanya tolong Nita ya. Gimana guru itu loh. Iya maaf. Bahasanya ambigu sekali ya. Ya maksudnya kayak gitu. Gimana? Ya sih sayang bener. Yang sayang itu biasanya orang-orang imannya tebel. Kalau aku mah ya astagfirullah, jangan ditiru ya. Habis tarawih pengen buru-buru pulang dong karena ngantuk. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu ya? Kalau tarawih ngantuk sampai rumah aku nggak pernah, pasti kalian nggak terlalu ngantuk banget ya sih? Apalagi kalau di Itu tadi yang dibilang kali lah, hawa nafsu kita lebih tinggi daripada setan sendiri yang nyuruh kita. Iya. Tapi tetap aja sih gue mau nyalain setan. Suka iseng aja mulutnya. Bisikin kita kan dia. Bener ya Bun? Iya dong, kan mulutnya bisikin kita. Tuh mak gue aja udah teriak-teriak. Tapi aku mau nanya Kak. Kalau misal aku mau nanya misalnya ada kegiatan-kegiatan atau pikiran-pikiran buruk kita yang terjadi saat Ramadan itu berarti murni dari kita ya Kak, bukan dari setan lagi. Karena kan setannya dikunci. Kalilah jawab Kalilah. Nah, kami jawab dah. Kena, Wak. Iya, unfortunately begitu. Kan kita punya hawa nafsu, kita juga punya habits.
Kalau kebiasaan malam-malam itu overthinking, galau, mikirin nggak yang ya gitulah. Jadinya ya kan tidak mungkin juga kita langsung berubah itu kan dari otak pikiran kita sendiri. Jadi ada memang, pikiran-pikiran yang bukan dibisikin oleh syaitan, tapi karena kita terbiasa, misalnya terbiasa apa ya, jealous sama orang, iri, hasad, dengki gitu. Ya pas Ramadan nggak perlu ada syaiton yang membakar atau mengompor-ngompori, kita pas lihat ada orang yang gimana, "Ih, kok gitu sih, gini-gini." Ya itu dari karakter kita, bener. Dari hawa nafsu kita. Bako kita yang misalnya yang terlalu tinggi atau misalnya dari hal-hal yang habits gitu, kebiasaan bergibah ya nggak di pas Ramadan kalau masih bergibah ya berarti bukan syaitonnya gitu, emang emang syaitonnya dibelenggu, tapi kitanya aja yang udah terbiasa untuk bergibah. Jadi udah habits kita. Sadly, yes, gitu. Aku mau nanya lagi, Kak, aku mau nanya lagi. Siap, Ah, siap. kayak gini, kan misalnya sebenarnya itu tuh setan dibelenggu tuh kayak gimana sih, Kak? Emang beneran literally setannya hilang semua dari muka bumi atau sebenarnya itu tuh dia dia tuh ada tapi dia udah nggak punya power lagi untuk menggoda kita. Tapi karena kitanya yang udah emang mungkin kitanya udah banyak udah ba aku nggak tahu ya kalau misalnya kan misalnya ada sih sifat yang kita tuh awalnya nyoba-nyoba loh. Misalnya kayak nonton Envy nih. Awalnya tuh nyoba-nyoba loh, tapi lama-lama jadi habit gitu. Jadi kebiasaan nontonin Envy, kebiasaan nontonin drakor, kayak gitu-gitu. Itu kan berarti awalnya digodain setan dulu kan. Nah, itu tuh kayak mana sih Kak maksudnya setan dibelenggu itu? Nah, kalau teknisnya dibelenggu seperti apa, aku, kurang tahu nih ya, wallahu alam. Apakah benar-benar, setan itu secara fisik gitu atau gimana mereka tuh nggak bisa ini kita, atau karena memang kayak pintu-pintu surga tuh saking dia dibuka gitu dan pintunya syaiton itu ditutup gitu atau gimana lah, sehingga ibaratnya jadi lebih banyak berkahnya Allah mengalahkan mereka gitu. Aku kurang tahu lah kalau misalnya teknisnya, wallahualam, mungkin nanti Aul bisa lebih menjelaskan lebih detail sih ya, gitu. Cuma ya kalau yang tadi itu misalnya kita mencoba-coba sesuatu yang baru. Nah, ini juga bisa jadi juga ada karakter kita, kan ada tipe orang tuh yang kepo banget gitu, atau dia curious banget, rasa ingin tahunya tuh tinggi. Biasanya juga orang-orang yang suka stalking ya gitu ya, atau itu punya karakter seperti itu, rasa ingin tahunya tinggi. Cuma kalaupun rasa ingin tahu kita tinggi ini dari kita sendiri berarti ya, bukan dari syaitan. Itu terhadap sesuatu yang salah, biasanya jadi dikomporin sama syaitan gitu. Iya, coba aja, lebih lebih kayak gimana. Habis itu misalnya kita cari tahu dulu ilmunya. Nah, bedanya adalah apakah kita cari tahu dulu ilmunya ini berdasarkan hukum syara atau misalnya ini sesuai syariat nggak ya? Ini halal nggak ya? Misalnya kalau aku kayak gini 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 atau misalnya aku nonton ini itu kita pengen tahu, kepo banget gitu ya, pengen nyobain, tapi kita cari dulu ilmunya, boleh nggak sih? Oh ternyata nggak bagus isinya atau gimana, ya sama kayak kita misalnya mau nonton film, kan ngelihat teasernya, lihat bahkan cover depannya, kalau udah cover depannya tuh kok rada-rada ya gitu, ini kayaknya nggak bagus, akhirnya kita bisa meredam keingintahuan kita karena kita akhirnya tahu gitu, kita ilmu dulu sebelum amal. Ilmu dulu baru kita lakukan, baru perbuatan kita, meskipun kita kepo nih, pengen pengen tahu. Apa namanya, kalau misalnya kita, udah cari tahu misalnya, "Oh ini mah nggak apa-apa buat ditonton," atau, "Ini mah nggak apa-apa, bagus malah gini." Oh ya udah baru kita lakukan atau kita cari tahu lebih, kita coba gitu, kita lakukan, yang tadi kita pengen tahu. Biasanya syaiton akan mengompori untuk hal-hal yang tadi kita kepo pertama itu yang buruk, tapi kalau kita kepo akan sesuatu yang baik atau yang itu hal yang justru, kayaknya dakwah seru nih, kayaknya bisa nih ngedesain poster ya, bikin podcast gini-gini. Itu setan malah bisik-bisikin supaya kita nggak ngelakuin. Ih, kamu belum juga solehah udah sok-sokan mau bikin podcast, mau bikin ini gitu kan, digituin dua-duanya itu
dua-dua hal itu akan dikomporin oleh syaitan. Cuma yang satu dikomporin buat hayu gitu lakukan, yang satunya justru kayak dikasih pikiran-pikiran yang negatif kayak gitu. Nah, cuma kalau kalau sumbernya dari mana, kadang-kadang ya namanya juga dunia ini ada ujian. Allah juga memberikan tadi ujian-ujian ke kita yang datang ke kita itu bisa eksternal, bisa internal. Mau sumbernya dari manapun, sebenarnya yang penting adalah responnya kita, free will-nya kita gitu. Kita merespon terhadap ujian yang datang, terhadap pikiran yang datang, terhadap keingintahuan kita akan mau coba ini, mau coba itu, kita tuh ngelakuin apa terhadap itu. Apakah kita cari ilmunya dulu? Apa kita langsung bablas aja, coba aja, kita ikutin nafsu kita langsung, atau kita tanya orang dulu, atau apa. Mau sumbernya dari manapun itu, dari teman, syaiton, atau hawa nafsu kita sendiri, dari mana, sebenarnya itu sumbernya dari mana itu nggak akan dihisab, gitu. Perasaan kita aja nggak dihisab. Tapi yang dihisab, yang dilihat hukuman ini dosa atau enggaknya adalah apa tindakan kita setelah itu, apa tindakan kita terhadap pikiran itu, atau misalnya keingintahuan mau coba-cobanya itu. Dan bahkan udah dilakukan pun, udah salah pun, misalnya udah berdosa pun, kita tetap dikasih kesempatan kan sama Allah, taubat gitu. Insya Allah gitu sih. Mungkin lebih detailnya mah sama Aul nih. Wah, Masya Allah. Enggak sih, enggak mau mendetailkan, cuma mau menambahkan aja. Asik. Menambahkan sedikit yang aku pernah baca, maksud dari kan di beberapa hadis, banyak hadis ada yang bilang bahwa kan ketika bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup gitu ya, di banyak hadis. Itu tuh ada beberapa, aku agak lupa detailnya gimana, tapi ada beberapa makna gitu loh ya. Jadi ada yang dimaknai secara fisik, bener-bener setan dibelenggu sehingga manusia tuh jadi godaannya selama bulan Ramadan tuh lebih sedikit dibanding bulan-bulan yang lain. Tapi ada juga makna secara konten, jadi kayak kontekstualnya. Jadi ketika bulan Ramadan itu kan pintu surga dibuka selapang-lapangnya. Jadi membuka selama-lamanya buat manusia itu beramal ibadah, maksudnya melakukan amal kebaikan, ini ibadah sama Allah. Dan di sisi lain pintu nerakanya kan ditutup serapat-rapatnya. Jadi kemungkinan untuk berbuat dosa itu lebih sedikit karena Allah juga membuka pintu maaf buat segala yang kita lakukan gitu loh. Jadi membuka maghfirah tadi. Jadi ya di belenggunya setan itu ya itu tadi intinya menjaga kita manusia itu dari melakukan kecenderungan menuruti bisikan setan gitulah ya. Jadi ya gitulah, jadi menjauhkan diri dari hawa nafsu gitu. Jadi ada beberapa makna gitu setahu aku yang pernah aku baca. Ada yang bilang benar-benar dibelenggu, literally dibelenggu, atau ada pula yang bilang secara kontekstual itu tadi ya, orang-orang jadi lebih salihah, asik gitu ya. Semoga bisa menambahkan Masya sedikit Allah. jawabannya. Masya Allah. Iya bener. Aku paling mau nambahin dikit sih. Kayak bener banget kata Kalila sama Aul ya. Aku terakhir belum lama sih sebenarnya kayak pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang mungkin pasti kita semua juga udah sering dengar tapi lupa lagi, dengar lupa lagi. Nah terus belum lama tuh aku dengar apa sih maksudnya setan tuh dibelenggu bulan puasa gitu atau enggak terikat. Bener banget kata Aul karena pintu surga itu terbuka lebar dan orang tuh banyak banget yang bertaubat, orang berpotensi mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari sebelumnya, sedangkan pintu neraka tertutup rapat, yang mana orang berbuat dosa nih, itu bakal taubatnya cepet banget kayak, ayo astagfirullah. Itu tuh kayak semudah itu dan setan tuh kayak ngerasa gondok kayak, buset dah gue udah capek-capek menggoda gitu ya dari ibaratnya dari pagi sampai sore nih dia cuma gara-gara astagfirullah doang atau enggak gara-gara ucapan yang dia bertobat. Ya itu kan hitungannya bertobat ya maksudnya karena mungkin dosa kecil atau gimana. Itu udah dapat apa dosa yang tadi udah gue usahakan agar dia berbuat itu udah gugur gitu. Jadi yang aku tangkap dari omongan Ustadz Adi juga, Ustadz Adi juga langsung ngomong gini, jadi seolah-olah ketika bulan puasa itu setan dibelenggu, maka dibilang seolah-olah mereka sedang terikat, katanya kayak gitu.
ya bener kata Aul, berarti dari konteks kalau yang kali ini aku maksud mungkin yang aku omongin gitu, seolah-olah dia terikat karena kenapa, potensi manusia berbuat dosa lebih kecil dan potensi orang berbuat kebaikan atau bertobat itu lebih besar gitu sih yang aku tahu gitu ya. Ya jadi seolah-olah setannya terikat nih. Wow, Masya Allah. Tapi ini pertanyaan aku waktu pas zaman kecil sih. Gara-gara tadi ada yang bilang, Kalila apa Kaul ya yang bilang, atau kan Anda yang bilang kalau misalnya pintu surga dibuka dengan lebar, terus pintu neraka ditutup. Terus aku mikirnya gini, ih kalau waktu pas aku kecil aku mikir, berarti kalau misalnya ada yang meninggal, misalnya ada orang zolim yang meninggal saat Ramadan, berarti dia jadi auto masuk surga dong. Kan pintu nerakanya lagi ditutup. Aku mikirnya gitu. Silakan Eh, mau jawab duluan. Masuk nerakanya nanti pas kiamat kan, bukan sekarang kan lagi dikubur. Dan emang nanti Tapi kan katanya yang emang masuk dapat surga syafaat ya kalau nggak salah. Bukan syafaat, apa ya, keringanan sedikit gitu kalau di bulan Ramadan. Apa ya, orang-orang yang ini juga mereka tetap yang zolim ya. dapat dosa, cuma kayak lebih ringan aja punishmentnya. Keutamaan Ramadan berarti Masya Iya, Allah. keutamaan. Dan BTW nih, nanti yang masuk surga pertama kali kebetulan Rasulullah nih, jadi dia nggak bisa masuk surga dulu. Itu maksudnya di pintu surga dibuka tuh lebih kayak ke orang berpeluang berpahala lebih banyak dan berpeluang bertobat tuh lebih banyak. Jadi bukan seolah-olah ya, pintu surga dibuka tuh maksudnya bukan berarti nanti kita bisa masuk surga ketika kita meninggal. Ya sih, anak kecil tuh suka kayak gitu ya, mikir ya. Iya benar. Anak kecil tuh pasti imajinasinya tuh jauh gitu. Imajinasinya tuh liar. Gitu. Ya, itu tadi ya yang bisa bikin kita masuk surga itu kan sebenarnya ya bukan amalan kita, lebih ke rahmatnya Allah gitu, karunia Allah. Jadi amal itu salah satu cara buat kita meraih ridhonya Allah gitu. Jadi ya jangan salah juga. Dan sekali lagi kalau misalkan ada orang yang zalim, kalau memang dia belum terbukti zalim, yang bisa ngejudge itu kan Allah aja ya. Jadi kalau misalnya emang di dunia udah kelihatan zalim, emang benar-benar orang jahara, orang jahat, maksudnya orang yang nggak beriman sama Allah ya. Kalau Ramadan ya mungkin kalau memang beneran zalim ya, walau alam kita nggak tahu dia beneran zalim atau enggak, karena kan hatinya ya yang Allah nilai itu masih pada di kuburan, bener tadi kata Kalila tadi, masih pada di kuburan, belum pada berangkat kok. Dan maksudnya ya bener yang bilang kan Anda tadi juga, bahwa pintu surga dibuka itu lebih ke vibe kesolihan surga itu keluar gitu loh, menguar sampai ke bumi gitu. Jadi orang-orang di bumi juga jadi salihah gitu. Iya, aura-aura bumi itu aura surgawi, wes, aura surgawi. Apaan sih? Apaan sih ya Allah? Tadi jahara Gitu ya Allah. Gue demen banget bahasanya deh. Mahal lagi metong. Astagfirullah. Kamu lagi motong apa? Oh, kok kayak bunyi lagi motong makanan ya? Enggak, maksudnya motong-motong wortel gitu atau apa? Lagi nutup toples aja kok. Waduh, Kedengeran gue ya? curiga saya. Kamu lagi nggak puasa ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Enggak, aku kira kayak lagi motong ini, kayak misalkan motong wortel atau buat apa, buat masak Oh, gitu loh. belum. Kira tuh Belum lagi masak motong. jam segini, ngapain masak? Makanya aku agak bingung jam segini rapi, rajin banget sih Allah. Kali aja ngeracik dulu, ntar sore dimasak gitu kan. Capek. Astagfirullah. Capek lagi dia bilang. Oke, gitu tuh, gengs. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kita pantau Andini. Andini udah nyampe mana, Din? Udah mau nyampe kantor dia pasti nih. Ya, saat Udah. ini sudah. Enggak ya. Kira tadi Andini ngomong. Enggak ya? Iya, begitu. Ada yang mau nanya lagi nggak, gengs? Aku tuh iya benar sih. Aku tuh tadi tertampar juga sih yang diomongin kami itu. Makanya aku kayak berusaha kalau misalkan begadang ya, tapi jangan ditiru gitu ya. Nggak begadang itu kayak, waduh, gue begadang nih,
apa namanya, entah itu produktif yang berpahala atau enggak gitu ya. Apa namanya? Tapi aku tuh kayak merasa yaudah nanti jangan sampai tidur dulu sampai sebelum sholat subuh. Kayak patokannya ke situ gitu loh. Ya Allah ya Robi. Nanti apa namanya? Kayak balas dendam. Tapi mungkin nggak tahu juga ya. Aku kayak mungkin buat diriku sendiri gitu. Aku cuman patokannya jangan sampai sama aja sama bulan-bulan biasanya gitu. Gitu doang. Minimal harus bisa lebih. Begitu. Tapi Ramadan tuh emang spesial banget sih. Ya nggak sih, kalian ngerasa teman-teman ngerasain nggak sih kalau Ramadan tuh kayak pasti kayak vibes-nya itu beda aja. Tapi itu Ya itu biasanya di ya awal. side Ya effect Allah, dari kalau surga dibuka. Oh iya efek benar. aku masih Jadi ngerasain lebih positif. maksudnya karena apa ya, nggak tahu sih, aku bahkan kalau hampir setiap harinya sih ngerasain ininya, walaupun emang kalau pertama-tama baru mau Ramadan tuh berasa banget vibes-nya gitu. Kayak lebih Guys, spesial banget gitu awal-awalnya. iya, Aku tuh sama pernah dengar kata-kata Bang Hawa gini. Aku pernah dengar Bang Hawa ngomong, kata dia Ramadan tuh kan kayak olimpiade ya. Jadi kalau misalnya ya atlet mana sih yang kalau olimpiade nggak ada persiapan. Jadi kalau misalnya persiapannya, jadi wajar banget kalau misalnya ada yang persiapannya cuma sehari 2 hari sebelum Ramadan tuh nanti awalnya doang semangat terus lama-lama kayak mulai lemes ya karena capek pasti. Maksudnya kalau lari kenceng banget tiba-tiba kayak harus kencengnya sampai 30 hari. Pasti itu ada kayak di tengah-tengah dia buat mungkin agak jalan atau mungkin berhenti atau mungkin apa. Tapi kalau bisa ya lari lagi sampai akhir. Karena kan cuma sebulan doang. Iya guys. Tapi nggak apa-apa. Nita juga nggak ada persiapan. Ya udah gas-gas aja lah. kocak dia sendiri. Tapi bener sih, emang persiapannya harus dari bulan-bulan sebelum. Makanya mungkin dari itu dia adanya puasa Senin Kamis, puasa Daud itu buat melatih kan biar kita terbiasa gitu. Ya Iya benar. ada yang Ih, merasa kenapa? mana aku kan dulu waktu pas SMA pernah karena waktu aku tuh kemarin tahun lalu bayar utang puasa aku 30 hari. Kok bisa? Iya, itu utang-utang SMA, Kak. Aku gabungin. Oh, Masya Allah, hutang dari zaman purbakala. Yoi. Utang dari Kamu zaman dulu masih banget. ingat ya? Enggak inget. Jadi itu kan aku pernah dengar katanya suruh diinget-inget, tapi karena aku nggak inget ya udah aku bilang kan nggak mungkin ya kita kayak 30 hari. Maksudnya nggak mungkin kan kita 30 hari itu kan banyak banget. Ya udah aku ambil aja 30 hari gitu. Aku Masya ambil Allah, terbanyak. hatinya ridho dan rela ya bayar 30, Masya Allah. Aku lebih takut kalau ternyata kurang dari 30, Kak. Lebih dari 30 tah maksudnya. Maksudnya aku lebih takut kalau misalnya ternyata puasa yang aku bayar tuh kurang loh. Jangan-jangan ternyata Iya, puasanya berarti 50 lagi. takutnya hutangnya lebih dari 30 masa-masa Iya lalu benar. ya semuanya. Iya benar. Jadi diimbangin aja lah sama sholat, puasa-puasa sunnah gitu. Benar. Ya, aku juga kalau bayar puasa biasanya Persepsinya kurang. Kenapa? Itu tadi si Sora tuh bilang, apakah karena awal dia startnya nggak puasa, jadi ngerasa Ramadannya agak beda. Jujur aku dulu kan sempat juga ngalamin yang semacam ini. Jadi aku melakukan, ini tips yang aku lakukan sih. Aku tuh kapan ya? Kok pekan sih? Tahun kemarin atau 2 tahun lalu ya, itu awal Ramadan aku nggak kena dan aku udah memperkirakan. Jadi kan kita kan catat ada tanggal gitu ya, kita bikin tanggalan kalau kita biasa haid itu tanggal berapa gitu kan, dan alhamdulillah sih rutin. Dan ketika itu tuh 2 tahun yang lalu aku nggak dapet awal Ramadan dan akhir Ramadan, jadi di situ aku ngimbangin semangat aku dengan aku bikin jurnal. Bikin jurnal nih kali lah nih, promosi. Jadi aku kayak bikin jurnal Ramadan gitu yang full apa namanya, full color, dan itu temanya EXO gitu, jadi aku yang suka gitu. Ramadan tapi temanya EXO, astagfirullah. Jadi kayak suka aja dan lebih semangat untuk menjalani Ramadan Ramadan ini. Jadi kayak ya ada yang aku lakukan lah untuk kegiatan pengisi untuk bisa ngembaliin mood Ramadannya gitu. Jadi ya mungkin Sora punya kegiatan lain yang bisa digunakan untuk ngebooster diri untuk mengejar Ramadan ini gitu.
Cari Bener aja banget. kegiatannya. Bener banget. Begitu. Tadi apa jawab pertanyaan kita juga, kalau misalkan pengen ini juga nih, pengen bayar utang di puasa Senin Kamis aja, jadi biar nggak terlalu berasa. Aku pun kayak gitu, maksudnya aku kan nggak tahu ya zaman dulu saya masih ini puasanya nggak jarang dibayar, mungkin bisa jadi aku ngimbanginnya ke situ gitu. Coba aja deh dicoba. Walaupun kita nggak tahu ya berapa hutangnya tuh udah berapa, ya Allah. Saya tidak Aku tuh tahu sampai sekarang. aku tuh kemarin ngitung-ngitung karena ini Kak, karena aku baca aku baca di mana ya aku lupa. Ini kalau misalnya kita itu hutangnya zaman dulu itu kan termasuk dosa ya karena kita lalai. Jadi selain bayar hutang kita tuh juga bayar vidya. Makanya kemarin tuh kayak aku hitung-hitung berapa ya 30 deh kayaknya aku gituin. Terus aku juga sama sahabat aku tuh kayak ya udahlah yuk kita 30 aja yuk kayak gitu. Biar kita bisa tahu loh menentukan besaran vidyanya berapa. Gitu deh. Tapi alhamdulillah udah lunas sih. Aku seneng sih soalnya aku bisa ikut puasa apa yang after Ramadan itu Syawal ya? Syawal. Wah, Heeh. Jadi bisa puasa Syawal. Makanya aku happy udah lunas. Soalnya itu udah utangnya bertahun-tahun banget gitu loh. Utangnya itu jadi waktu pas kelas 1 enggak kelas 1 SMP tuh aku masih agak normal. Kelas 2 deh kayaknya. Kelas 2 kelas 3. Terus itu kuliah kok kayaknya nggak dibayar utangnya gitu. Terus baru bayar tahun lalu. Insya Allah ya nggak apa-apa, yang penting ingat dan dibayar gitu ya, karena emang hutang tuh ya harus dibayar. Jangan sampai Iya. ya, apalagi hutang sama Allah. Benar. Tapi emang bener sih, aku juga sempat dengar kayak apa namanya, yang bener ya kita tuh kalau misalnya utang yang dua tahun yang lalu sama plus bayar fidyahnya ya. Setahu aku sih enggak. Enggak ya. Ya walau Itu alam ya, nanti coba deh aku tanya lagi sama yang Opa karena Opa lagi pergi apa kerja, jadi aku nggak bisa coba nanya. aku Tapi tanya setahu ya. aku yang boleh bayar vidya itu cuma nih ibu hamil dan menyusui saja. Dan orang tua. Ya, Orang yang nggak uzur mampu ya, puasa. kayak udah Iya tua benar. renta ya. Iya. Iya itu juga simpang siur tau Kak, aku bingung kayak harus ngambil yang mana. Kalau disuruh ngambil yang mudah ya aku pengennya puasa aja. Soalnya aku Aku gini, aku masih selama ini gak pernah bayar fidyah yang kayak emang, karena kan aku taunya memang ya udah bayar sebisa kamu. Karena aku pernah dengar ustadz ya, misalnya kayak beberapa ustadz hampir sama jawabannya, kayak misalnya ya udah bayar aja semampu yang kamu bisa, misalnya sampai kamu meninggal kamu ngerasa itu masih dulu tuh benar-benar belum dibayar, tuh bahkan mungkin ya dulu zamannya bulan puasa kita malah nggak puasa walaupun lagi nggak dapet, atau nggak, ini ngomongin cowok deh, atau nggak cowok gitu, cowok kan yang emang nggak pernah ada bolosnya harusnya ya ya, nah itu dia nggak puasa tuh misalkan, itu kalian bisa tuh bayar misalkan ya udah seumur hidup gitu, maksudnya selama kayak ngerasa kok ya masih kurang udah bayar aja terus, ngerti nggak maksudku? Iya, Kayak selama emang masih bisa ada langsung umur, puasa terus udah aja. kalian bayar aja selagi bisa. Dan kalau puasa tahun lalu juga dibayarnya nggak 2 kali lipat ya guys, karena masih ada beberapa yang bilang kalau utang ke tahun kemarin belum lunas, bayar tahun ini 2 kali lipat. Enggak Nah sayang. iya aku dengarnya kayak gitu tuh, Bayarnya tapi aku sama. juga iya nggak benar. ngelaksanain itu tak. Aku tuh kalau yang Iya. gimana tuh. Gitu loh intinya, nggak dibayar 2 kali kok, jadi santai. Bukannya santai ya, maksudnya ya utang tuh harus segera dibayar. Kalau kita sebagai manusia pun kalau ada teman kita yang utang kan kita pengennya juga segera dibayar ya. Jadi jangan sampai kita meninggal terus meninggalkan utang puasa, jangan ya. Jadi diikhtiarkan untuk segera dibayar gitu ya. Ya mungkin kalau susah untuk langsung puasa setelah Ramadan ya ditunggu dulu 3 hari. Mungkin kita kan masih kayak halal bihalal ke rumah saudara 5 hari gitu, masih ya mungkin masih oke ya, tapi ya segera dibayar gitu ya. Ini jurnal aku ketemu, boleh share screen nggak nih? Boleh dong. Boleh, boleh. Silakan aja dong. Kamu admin kah? Bukan. Kok share screen ya nggak bisa dong? Aku buka Gak kamera bisa. dong. Nggak bisa ya. Kakak udah share screen. Bentar, tapi nggak bisa nampak layarnya. Aku pikir bisa. Kamera aja, kamera. Coba kamera ul. Kepental dong, terkena azab sepertinya nggak boleh share screen. Oke.
Oke, nggak Oh, apa-apa. mungkin Ntar di-share aja, di Kak. foto Bisa aja. nggak? Iya Oh, deh, udah ya, udah. boleh ya. Oke, bentar ya. Tapi Di kalau foto. share foto aku malu, nanti kalian liatin mulu, aku malu, jangan. Nggak usah lebay, Ul. Nggak usah. Oh, itu bisa, Ul. Oh, bisa. Nih. Nih ya. Tuh. Ini temanya Dio. Hmm, Kelihatan nggak sih? Atau blur? Kelihatan. Asal jangan goyang ya, Ul. Diem aja diem. mau di screenshot ya? Jangan. Terus ini juga temanya apa coba ini? Yang astronot dengan paus ini. Ini, Kai. Universe ini tuh. Paus terus ini Oh, aku astronot ingetnya ini. waktu pas kayak yang di kereta kuangnya. Ini siapa coba? Baekhyun. Iya bener. Tuh. Kamu beli berapa tuh, Ul? Ini bikin sendiri ayang. Ini bikin Kan, sendiri. itunya yang jurnalnya. Iya kan gambar sendiri. Iya gambar sendiri Jurnal pakai biasa pensil ya? warna dan bolpen tuh. Iya, itu jurnal biasa ya sebenarnya. Iya ini buku biasa Oh, boy. Iya benar. Buku biasa. Apalagi ya? Oh ini tracker puasa Syawal. Ya Allah, pinter Tuh gambar. 23, 4, 5, 6. Tuh, ini siapa coba? Ngeblur. Ngeblur. Ini Dio waktu nonton konser, waktu dia wamil. Pakai baju hijau kan? Itu renyek coy. Kayak foto boraks. Dah, Kali intinya gitulah. Kaliannya Ngeblur ini dari ngawur. screen yang satunya. Di screen satunya tuh jelas. Nggak jelas. Ini siapa? Ini berangkat wamil nih. Yeah. Dio. Ini juga Dio, ini Dio, ini Dio, ini Dio, ini Dio, ini Dio. Ini waktu dia ulang tahun nih. Ingat nggak? Dikasih mawar biru. Awal terus double share screen. Iya kak, ini soalnya aku nggak bisa, ini kan dari kamera ya, jadi harus dibuka kameranya gitu. Dah selebihnya aja, itulah itu doang. Dah ya aku tutup ya. Kak, gambarnya bagus banget. Itu ya, semoga bisa membantu Sora untuk lebih bersemangat lagi di bulan Ramadan. Ayo semangat. Apa harus begitu nadanya? Oh iya ya, maaf ya. Dia nggak semangat banget. Kamu habis lari ya? Iya dong, lari ke kamar karena handphonenya baterai lemah. Oh ya Allah, Masya Allah. Oke, gimana nih teman-teman? Jangan sampai baterainya Aul habis duluan. Kalian masih ada yang mau tanyakan? Banyak suara motor ya. Ada yang rumahnya dekat sirkuit. Pesawat. Kata Andini, dia lagi di lift. Oh, Dini lagi di lift. Masya Allah. Aku tuh ngebayangin kalau dia lagi tadabbur setiap Kamis pagi, ya Allah, si Andini. Iya, Andini sambil jalan. Iya, kakak tuh gimana? Iya, itu ngomong kan sambil jalan gitu. Iya, menurut kalian gimana? Itu aku tuh kayak bayangin aku di jalan kayak gitu. Tuh dia. Pagi, Pak. Tuh, pagi, Pak. Aku udah unmute ternyata. Halo, guys. Udah nyampe ya? Alhamdulillah, nyampe lah akhirnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Ya, jadi gimana? Kamu Andin kalau misalkan lagi jalan gitu suka diliatin orang nggak? Tadi aku diem aja sih. Yang waktu tadi lagi ngobrol itu sama yang sama kamu ngobrol itu. Diliatin lah. Terus kayak orang nengok gitu kan, kalau aku ngomong orang nengok gitu kayak gitu. Ini orang ngomong siapa ya? Kocak. Iya. Dia kan ngomongnya semangat gitu loh. Iya, menurut Kak Aul gimana ya? Aku kayak ngebayangin apa posisi aku kalau seandainya ada di posisi kamu gitu loh. Wah, si Aul hebat. Si Andini hebat. Iya, kayaknya udah pada berangkat sekolah dan berangkat yang lain juga nih. Oke. Mungkin dicukupkan dulu kali ya. Datang-datang tutup.
Iya nggak apa-apa. Kayaknya teman-teman mungkin juga udah apa-apa masih ada yang mau nanya? Kayak sepertinya tadi aku tanya kayak gitu nggak ada yang nyaut sih. Kayaknya mungkin udah pada paham ya. Mantap. Oke lah, Masya Allah. Jazakillah khair buat Kak Allah dan Kalila yang udah sharing-sharing pada hari ini. Spoiler ya, karena tadi kita udah sampai di akhir surat Al-Kahfi. Insya Allah minggu depan bakal ada recap nih keseluruhan Al-Kahfi yang udah kita bahas selama ini, Masya Allah ya. Jadi jangan ketinggalan minggu depan masih di jam yang sama, jam 5 subuh buat temenin teman-teman biar nggak tidur lagi. Mari kita, oh ya, makasih juga buat teman-teman yang udah datang hari ini ya. Makasih juga buat Kananda, Anita yang udah membackup aku, Ya buat sama-sama. semuanya teman-teman yang udah di sini. Oke, mari kita tutup pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Annyeong teman-teman semuanya, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Have a nice day. Bye. Bye-bye. Makasih ya.